Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himawan Aditya Utomonoyo dari Prodi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Malang PSDKU 05 Kota Kediri. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian reaktansi kapasitif. Apa itu reaktansi kapasitif dan bagaimana analisa gelombangnya? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa sih itu reaktansi kapasitif itu? Jadi, reaktansi kapasitif ini adalah hambatan yang ada pada kapasitor pada rangkaian AC saat arus mengalir. Artinya, saat arus itu mengalir pada rangkaian AC yang terdapat kapasitor, itu pada kapasitornya terdapat hambatan sebesar Xc. Nah, Xc itu apa? Ini Xc. Rumus reaktansi kapasitif. Xc adalah 1/2pi kali frekuensi kali C. Atau ini 2πf ini kita jabarkan dari omega ya. Jadi Xc sama dengan 1/omega kali C. Omega itu kita jabarkan jadi 2pi kali F. Atau bisa lagi nanti kita ubah rumusnya, kalau diketahui periode jadi Xc sama dengan T/2pi kali C. Lanjut, kita analisa gelombangnya ya. Pertama kita buat rangkaiannya dulu. Kita klik di sini untuk mencari rangkaian. Pertama kita cari kapasitor dulu. Kapasitor ada resistor. Kita pakai resistor 100 ohm di sini. Lalu sudah, yang lain ada osiloskop sama generator fungsi. Resistor sini. Generator. Pakai ground. Lalu yang terakhir osiloskop. Dihubungkan satu sama yang lain antara komponennya dulu. Channel B kita hubungkan ke kaki kapasitornya biar nanti terlihat untuk antara perbedaan dua gelombang yang ada. Kita setel resistor ke 100 ohm. Lalu kapasitornya di 1 mikrofarad. Oke, percobaan yang pertama ya. Gitaran dulu. Oke, ini kita atur frekuensinya.
frekuensi di 5000 ya, 5000 Hz maksud saya. Udah. Lalu ini channel C-nya Pavin aja. Kita ubah channel D menjadi channel ground. Nah, oh ya, belum ada AC voltmeternya juga di sini. Voltmeter sini, voltmeter yang kedua di sini. Sudah. Satuannya kita ubah ke milivolt. Ini juga milivolt. Ini ke miliampere. Nah, ini bisa kita run ya. Nah, sudah terlihat kan di sini voltasenya. Nah, coba. Ini kan PRRM ini namain coba. Sebentar biar enak. Nah, ini ya. Dari perhitungan kita mendapatkan XC 1 bisa diperoleh 1/2 kali Pi kali F kali C. Karena dibagi, kita ini ubah dari C-nya dari mikrofarad ke farad. Jadi kalau 1 mikrofarad itu 10⁻⁶, kita ubah dikalikan ke atas menjadi 1 juta dibagi 2 kali 3,14 kali frekuensinya 5000 ya. Ini hasilnya 31,84 ohm. Sementara kalau impedansinya kita gunakan rumus R kuadrat plus XC kuadrat di akar. Nah, hasilnya 100 kuadrat ini resistor plus XC-nya 31,84 kuadrat di akar, hasilnya 104,94 ohm. Itu rumusnya PP P-nya. Ya, PP-nya itu diperoleh dari sini ya. Jadi ini kita lihat di sini. Nah, milivolt. Ya, betul ya, 500 milivolt. Lalu dibagi akar 2 hasilnya 353,5 milivolt. Kita cari IRMS. IRMS diperoleh dari RMS tadi 353,5 milivolt bagi 104,94 ohm. Ini impedansinya. Jadinya 3,36 miliampere. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini tertulis 3,37 miliampere. Di sini 3,36 miliampere. Jadi sekarang kita ke PRMS. PRMS ini diperoleh dari IRMS kali R. IRMS-nya 104,94 dikali
RMS-nya 3,36, resistornya 100 ohm, dikali 336, pembuktiannya di sini. Nah, tegangan pada resistor di sini tertulis 337. Pada perhitungan adalah 336 mV. Jadi kita anggap sama, masih dalam batas toleransi. Lalu yang kedua, VCRMS-nya dulu. VCRMS diperoleh dari IRMS kali XC ya. IRMS-nya tadi 3,36 kali 31,8 ini sama. Kita sekarang ukur beda fasanya. Nah, beda fasa ini bisa diukur gini. Nah, ini bedanya 2 dip. Bedanya 2 dip. Satu periode ada 10 dip. Jadi beda fasanya 2/10 dikali 360 derajat. Hasilnya 72 derajat. Oke. Percobaan yang kedua. Kita ubah frekuensinya ya, tadi menjadi 50 Hz. Nah, 50 Hz. Nah, di sini agak tidak terlihat ya, beda fasanya berapa, soalnya frekuensi yang rendah. Coba ini, menggunakan metode Lissajous. Tingginya ada 5 dip, lalu yang melewati garis. Perhitungannya begini. Nih, 0,1. Oh, kalau yang ini dihitung menggunakan metode 2 gelombang. Kalau saya ini diukur menggunakan dip 0,1/5, hasilnya ya hampir sama ini ya. Beda dikit mungkin. Sekarang kita melakukan pembuktian pengukuran terhadap rangkaian kapasitor yang bernilai frekuensinya 50 Hz. Dari XC perhitungan, XC-nya 1/2 pi F kali C, sama dengan, karena dibagi, kapasitornya kita ubah menjadi dari mikrofarad menjadi farad, jadi 1,6. 10 kali min 6. Dibagi, karena dibagi kita ubah ke atas menjadi dikali, jadi 1 juta per 2 kali 3,14 kali 50 Hz. Hasilnya 3184. Sedangkan impedansinya akar R kuadrat plus XC kuadrat sama dengan 100 kuadrat plus 3184 kuadrat sama dengan 3185,5 ohm. Lalu PRMS-nya di sini karena kita menggunakan tegangan amplitudenya 1 volt, jadi P puncaknya ada 500 mV seperti tadi ya, dibagi akar 2 sama dengan 353,5 mV. Sementara IRMS-nya yaitu perolehan dari PRMS bagi impedansi. PRMS 353,5 mV dibagi 3185,5 ohm. Hasilnya 0,11 mA. Nah, sama. Lalu PRMS diperoleh dari IRMS kali resistor. IRMS-nya 0,11 kali resistor, hambatannya 100 ohm, menjadi 11 mV. Nah, di sini 11,2, bersama, tapi masih dalam batas wajar ya. Lalu ada VCRMS, diperoleh dari IRMS kali XC, yaitu 0,11 kali 3184.
Hasilnya 350 mV. Di sini tertulis 355 mV. Masih berada dalam batas toleransi. Oke. Itu tadi ini penjelasan mengenai analisisnya. Jadi berdasarkan analisis yang bisa saya dapatkan dari percobaan tadi, kita mendapatkan apabila semakin rendah frekuensi terhadap kapasitor yang kita miliki, akan exchange-nya maka semakin tinggi nilai ohmnya. Jika semakin tinggi nilai frekuensinya, maka nilai exchange-nya akan semakin rendah. Jadi berbanding terbalik. Kita lihat di sini ada gambar gelombangnya. Berbeda dengan reaktansi induktif, gambar gelombangnya akan linear ke atas, sedangkan reaktansi kapasitif, gambar gelombangnya akan linear ke bawah. Analisanya, pada pengisian dan pembuangan muatan kapasitor yang diberikan tegangan AC, tegangan atau tegangan bolak-balik, arus listrik yang mengalir melewati kapasitor tersebut dibatasi oleh resistansi pada kapasitor itu sendiri. Resistansi kapasitor ini dikenal dengan istilah reaktansi kapasitif yang biasanya dilambangkan dengan simbol Xc. Dengan kata lain, reaktansi kapasitif dapat diartikan sebagai hambatan yang timbul pada kapasitor yang dilewati oleh arus bolak-balik atau arus AC. Reaktansi kapasitif ini memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada frekuensi tegangan AC yang diberikan. Jadi pada dasarnya setiap perubahan frekuensi yang diaplikasikan ke kapasitor akan memberikan efek yang besar terhadap nilai reaktansi kapasitif pada kapasitor tersebut. Semakin tinggi frekuensi yang diaplikasikan pada kapasitor, maka semakin rendah nilai reaktansi kapasitifnya. Sebaliknya, semakin rendah frekuensi tegangan AC yang melalui kapasitor, semakin tinggi pula nilai reaktansi kapasitif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Pada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.